Kamu kerja keras setiap hari, bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, dan akhirnya setelah sekian lama, gaji kamu naik. Tapi anehnya, dompet tetap tipis. Tabungan masih segitu-gitu aja. Investasi belum sempat. Liburan masih mikir-mikir. Terus, salahnya di mana? Kalau kamu pernah ngerasa seperti ini, kamu nggak sendiri. Banyak orang mengalami hal yang sama. Karena kenyataannya, gaji naik belum tentu bikin hidup jadi lebih enak. Bahkan kadang justru makin kacau kalau nggak tahu cara mengelolanya. Hari ini, kita bahas 7 penyebab kenapa gaji naik tapi tetap miskin. Bukan buat nyalahin siapa-siapa, tapi biar kita sadar dan bisa ambil langkah yang lebih cerdas. Penyebab pertama, gaji naik, gaya hidup juga naik. Ini penyakit paling umum. Begitu gaji naik dikit, langsung upgrade semuanya. Yang tadinya makan warteg, jadi makan di kafe. Yang tadinya pakai HP biasa, jadi ambil cicilan iPhone. Yang tadinya naik motor, langsung mimpi mobil. Masalahnya, pendapatan naik, tapi pengeluaran juga ikut naik, bahkan lebih cepat dari kenaikan gaji. Ini disebut lifestyle inflation. Dan kalau dibiarkan, kamu akan terus kerja cuma buat nutupin gaya hidup. Bukan buat bangun masa depan. Solusinya, setiap kali gaji naik, sisihkan dulu buat nabung atau investasi. Baru sisanya dipakai buat kebutuhan dan hiburan, bukan sebaliknya. Penyebab kedua, tidak punya rencana keuangan. Gaji kamu naik, tapi kamu nggak punya rencana jelas. Nggak tahu mau disimpan di mana. Nggak tahu mau dipakai buat apa. Pokoknya asal cukup, jalan terus. Masalahnya, uang itu kayak air. Kalau nggak ditampung dengan benar, dia bakal ngalir kemana-mana dan habis. Orang kaya punya rencana. Bahkan dari penghasilan kecil pun mereka udah mikir, berapa persen buat tabungan? Berapa persen buat masa depan? Berapa persen buat jajan? Solusinya, mulai dari yang sederhana. Coba pakai metode 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan atau investasi. Nggak harus kaku, tapi minimal ada arahnya. Penyebab ketiga, nggak tahu kemana uangnya pergi. Coba kamu pikir, bulan lalu gaji kamu habis buat apa aja? Kalau kamu nggak bisa jawab dengan jelas, berarti ada yang salah. Banyak orang merasa uangnya kurang, padahal yang kurang itu bukan uangnya, tapi catatannya. Kita sering beli hal kecil tanpa sadar. Jajan kopi kekinian 25.000, order makanan online ke 30.000, jajan di minimarket setiap mampir. Sekali 2 kali sih nggak kerasa. Tapi kalau tiap hari, itu bisa ngabisin ratusan ribu, bahkan jutaan sebulan. Solusinya? Mulai catat semua pengeluaran, pakai aplikasi gratis, atau tulis di buku kecil. Kedengarannya sepele, tapi efeknya luar biasa. Karena dari situ kamu bisa tahu, mana yang perlu dipangkas, mana yang penting. Penyebab keempat, enggak punya dana darurat, gaji kamu naik. Lalu kamu senang, lalu kamu belanja, tapi tiba-tiba, motor mogok, orang tua sakit, atau kamu harus pindah kos. Karena nggak punya dana darurat, kamu panik. Akhirnya, ambil utang, atau gesek pay later, atau jual barang-barang. Itulah kenapa gaji naik tetap nggak bikin aman. Karena setiap krisis kecil bisa jadi bencana kalau kita nggak siap. Solusinya, bangun dana darurat secara bertahap. Target minimal 3-6 bulan biaya hidup. Dan simpan di tempat yang gampang diambil, tapi nggak tergoda buat dipakai. Penyebab kelima, terlalu fokus bekerja, lupa belajar. Kamu rajin kerja, itu bagus. Tapi kalau kamu cuma kerja, tanpa pernah belajar hal baru, lama-lama kamu cuma muter di tempat. Ingat, dunia terus berubah. Skill dan pengetahuan harus ditingkatkan. Kalau kamu stop belajar, maka gaji kamu akan stuck juga. Dan lebih dari itu, kamu akan terus tergantung sama satu sumber penghasilan saja. Solusinya? Mulai cari ilmu yang bisa bantu kamu bertumbuh. Entah itu soal keuangan, skill baru, bisnis sampingan, atau investasi. Belajar itu bukan buat dapat nilai A, tapi biar hidupmu nggak terus-terusan di posisi aja. Penyebab keenam, tidak membangun aset gaji naik dipakai buat belanja. Gaji naik dipakai buat cicilan, gaji naik dipakai buat senang-senang. Tapi, nggak ada satupun yang dipakai buat membangun aset. Apa itu aset? Sederhananya,
sesuatu yang bisa menghasilkan uang buat kamu. Contoh, investasi reksadana, emas digital, bisnis kecil-kecilan, skill yang bisa kamu jual. Tanpa aset kamu akan kerja terus sampai tua. Tapi dengan aset kamu bisa punya penghasilan meskipun tidak kerja. Solusinya, mulai dari yang kecil. Nggak usah tunggu modal besar. Yang penting, mulai dulu bangun sesuatu yang bisa bertumbuh. Penyebab ketujuh, merasa aman. Karena gaji ini jebakan yang paling diam-diam berbahaya. Gaji tetap setiap bulan bisa bikin kamu terlalu nyaman. Dan karena merasa aman, kamu jadi malas belajar, nggak cari peluang baru, dan merasa semuanya baik-baik saja. Sampai akhirnya, perusahaan tempat kerja bangkrut, kena PHK, ekonomi krisis, atau kondisi berubah. Baru sadar, selama ini hanya bergantung pada satu penghasilan saja. Solusinya? Mulai pikirkan cara punya penghasilan tambahan. Nggak harus langsung besar, tapi bisa mulai dari freelance, jual skill online, bangun channel YouTube, jualan produk digital, atau bantu jual barang orang lain affiliate. Gaji itu penting, tapi kebebasan finansial nggak datang dari satu penghasilan saja. Penutup, jadi gaji naik itu bagus, tapi kalau nggak disertai mindset dan kebiasaan yang tepat, hasilnya tetap nol. Ingat 7 hal tadi. 1. Gaya hidup naik ikut-ikutan. 2. Nggak punya rencana keuangan. 3. Nggak tahu kemana uangnya pergi. 4. Nggak punya dana darurat. 5. Kerja terus, tapi lupa belajar. 6. Nggak bangun aset. 7. Terlalu nyaman dengan gaji tetap. Kalau kamu bisa ubah satu aja dari 7 hal ini, hasilnya bisa terasa dalam beberapa bulan ke depan. Dan ingat, bukan seberapa besar gaji kamu yang bikin kamu kaya, tapi seberapa pintar kamu mengelola, menyimpan, dan mengembangkannya. Kalau kamu suka video ini, tap like dan share ke teman kamu yang butuh. Dan kalau kamu pengen terus belajar soal uang, mindset, dan kebebasan finansial, langsung subscribe channel ini si Uang, biar kamu nggak cuma kerja keras tapi juga kerja cerdas.